Selamat datang di IC Classroom. Kali ini kita akan bahas mengenai prinsip komunikasi. Yang harus kita ketahui, prinsip adalah pedoman yang diyakini atau dipercayai untuk berpikir atau bertindak. Para pakar komunikasi mengartikan berbagai istilah terkait dengan prinsip komunikasi. Ada yang menyebutkan sebagai karakteristik dan juga ada yang menyebutkan sebagai asumsi. Sekarang kita bahas mengenai 11 prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh Mulyana. Prinsip yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Simbolik adalah suatu simbol atau lambang yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Dan penggunaan lambang ini atau simbolik merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di dalam berkomunikasi. Ada beberapa sifat mengenai lambang atau simbol. Pertama, lambang bersifat sembarang, artinya mana suka dan sewenang-wenang. Apa saja bisa dijadikan lambang bergantung pada kesepakatan bersama yang sudah disepakati. Kedua, lambang itu bervariasi, artinya lambang antara budaya satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Pada dasarnya, lambang tidak memiliki makna. Makna yang muncul berasal dari persepsi individu masing-masing atau individulah yang memberikan makna pada lambang tersebut, asalkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Yang juga harus Anda ketahui, simbol atau lambang merupakan salah satu dari kategori tanda. Masih ada yang dinamakan dengan icon dan indeks, di mana icon dan indeks ini tidak membutuhkan kesepakatan seperti halnya yang terjadi pada simbol atau lambang. Icon itu sendiri adalah suatu benda fisik yang menyerupai apa yang direpresentasikannya, sedangkan indeks adalah tanda yang secara alamiah merepresentasikan objek lainnya. Salah satu contoh icon adalah bola dunia, di mana bola dunia ini merupakan representasi dari benda atau hal yang dinamakan dengan bumi. Sedangkan contoh indeks misalnya seperti adanya mendung atau gemuruh. Hal tersebut menandakan akan turunnya hujan. Itu disebut indeks. Tanda indeks tersebut akan berubah menjadi lambang jika ada sebuah masyarakat yang percaya bahwa ketika mendung atau ketika turun hujan, maka masyarakat tersebut akan melakukan ritual menari-nari dan berjoget-joget dengan menandakan bahwa mereka senang terhadap turunnya hujan tersebut. Hal tersebut berubah dari indeks menjadi lambang karena belum tentu pada masyarakat yang lainnya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan masyarakat tersebut. Artinya, masyarakat yang memang menari-nari ketika turun hujan tersebut melahirkan sebuah kesepakatan yang mereka sepakati bersama bahwa jika turun hujan mereka harus berlari-lari atau berjoget-joget ria. Prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Prinsip yang kedua ini berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan secara tidak sengaja. Akan tetapi tidak berarti semua perilaku adalah komunikasi. Contohnya seperti seseorang yang sedang melihat rekannya yang sedang mengantuk. Walaupun orang yang sedang mengantuk tersebut tidak berkomunikasi, tetapi perilaku tersebut menghasilkan sebuah pesan yang kemudian ditanggapi pada persepsi setiap orang yang melihatnya. Ada yang berpikiran bahwa oh sepertinya orang ini habis ngeronda, sedangkan orang yang lain berpikiran bahwa kayaknya nih orang ini kemarin sedang melembur.
Dan ada juga orang yang berpendapat bahwa kayaknya orang ini pemalas. Nah, artinya perilaku yang dikeluarkan oleh orang yang ngantuk tersebut menghasilkan komunikasi yang memang ditanggapi oleh orang-orang yang melihatnya. Prinsip yang ketiga mengenai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi berkaitan dengan muatan isi pesan, yaitu apa yang dikatakan dan menyangkut verbal. Sedangkan dimensi hubungan berkaitan dengan cara penyampaian pesan dan menunjukkan bagaimana hubungan antara individu dan menyangkut nonverbal. Contohnya pada dua orang yang memang dua orang tersebut merupakan teman dekat dan memang sering bermain bersama. Ketika salah satunya menyampaikan atau menyapa, "Hei cuk, sini yo. Hei, matamu ta." Secara dimensi isi atau secara verbal mungkin hal tersebut terlihat kasar, tetapi secara dimensi hubungan atau nonverbalnya itu merupakan sebuah tanda bahwa mereka berdua memang sudah sangat dekat dan saling berinteraksi satu sama lain. Tetapi hal tersebut menjadi berbeda jika yang menyapa "Hei cuk sinio" dan "Hei matamu" tadi merupakan orang yang secara tidak sengaja sedang bersenggolan di jalan. Dalam hal ini dimensi hubungannya bukan menunjukkan keakraban, tetapi menunjukkan saling marah antara satu sama lain akibat bersenggolan di tengah jalan tadi. Prinsip yang keempat, komunikasi berjalan dalam berbagai tingkat kesengajaan. Prinsip ini menganggap komunikasi sebagai instrumen atau alat untuk mempersuasi orang lain. Contohnya seperti pada orang yang berorasi untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain agar mau memilih dia misalnya. Prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pada prinsip ini beranggapan bahwa komunikasi memang dipengaruhi oleh ruang dan waktu-waktu tertentu. Contohnya ketika komunikasi terjadi pada ruang warung kopi misalnya. Kata-kata seperti "cuk gateli", "raimu iku sing gateli" merupakan hal yang wajar yang biasa terjadi pada konteks ruang di ruang warung kopi. Beda ceritanya jika komunikasi terjadi dalam konteks ruang pada tempat ibadah, di mana kata-kata yang kasar yang dianggap biasa di warung kopi secara naluriah tidak akan dibicarakan dalam konteks ruang di tempat ibadah. Prinsip keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa pada saat proses komunikasi, peserta akan meramalkan efek perilaku komunikasi dari mereka, dan biasanya proses ini terjadi sangat cepat dan bahkan tidak disadari. Contohnya ketika dosen menanyakan kepada mahasiswanya apa yang kurang jelas pada materi hari ini. Biasanya, sebelum mahasiswa menanyakan apa yang tidak mereka pahami, secara tidak sadar mereka akan bertanya pada diri sendiri, ketika saya menanyakan ini kepada dosen, apakah nanti saya akan terlihat memalukannya di depan teman-teman? Nah, itulah yang dimaksud bahwa peserta komunikasi memprediksi efek dari perilaku komunikasi mereka. Prinsip ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam komunikasi terdiri dari dua sistem. Pertama, sistem eksternal dan sistem internal. Sistem eksternal merupakan sistem nilai yang berasal dari luar lingkungan individu seperti berkaitan dengan lokasi komunikasi, situasi komunikasi, dan lingkungan komunikasi. Sedangkan sistem internal berkaitan dengan sistem nilai yang dibawa atau berasal dari diri individu ketika mereka berpartisipasi dalam proses komunikasi. Hal ini berkaitan dengan pengalaman, rujukan, kognitif, pola pikir, kondisi psikis, dan sikap dari individu tersebut.
Prinsip yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka komunikasi yang terjalin akan semakin efektif. Contohnya, ketika ada dua orang yang berkomunikasi antara orang Madura dan orang Madura, cenderung lebih efektif daripada orang yang sedang berkomunikasi antara orang Madura dan orang Solo. Hal ini menunjukkan karena perbedaan budaya mungkin menyebabkan hambatan di dalam proses komunikasinya. Prinsip ke-9, komunikasi bersifat dinamis dan transaksional. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa komunikasi tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhiran, dan merupakan proses yang berkelanjutan atau berlangsung secara terus-menerus. Contohnya pada dosen yang sedang mengajar di kelas kepada mahasiswanya. Apa yang disampaikan kepada mahasiswanya juga merupakan apa yang dia alami dahulu. Dahulu misalnya dia juga menjadi seorang mahasiswa yang mendengarkan dosennya, tetapi sekarang dia yang memberikan materi tersebut kepada mahasiswanya. Itulah yang menunjukkan bahwa komunikasi tidak memiliki awal dan akhiran. Prinsip yang ke-10, komunikasi bersifat irreversibel. Ini menunjukkan bahwa setiap komunikasi selalu berada dalam suatu waktu, sedangkan waktu selalu bergerak maju. Artinya, apa yang kita sampaikan sekarang, efeknya tidak akan pernah hilang dan akan selalu ada, walaupun komunikasinya juga sudah berlalu. Contohnya, seperti seseorang yang pernah dibentak oleh temannya. Walaupun bentakan tersebut sudah berlalu, tetapi mungkin efeknya masih bisa dirasakan sampai dengan sekarang. Seperti pada saat ketika ia bertemu dengan orang yang pernah membentaknya, maka mungkin akan timbul perasaan marah atau perasaan takut kepada orang yang pernah membentak tersebut. Padahal bentakan tersebut sudah terjadi di waktu yang sangat lama. Prinsip yang ke-11, komunikasi bukan faktor utama dalam menyelesaikan permasalahan. Di dalam prinsip ini menjelaskan bahwa komunikasi hanya sebagai media untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, bukan faktor utama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya, ada seseorang yang sedang marah kepada temannya karena setiap tugas kelompok datangnya selalu telat. Mungkin dengan komunikasi kedua orang tersebut bisa kembali berdamai. Akan tetapi, jika seorang tersebut tidak berubah, maka kedepannya akan terulang kembali pertengkaran-pertengkaran ini karena akibat tidak adanya penyelesaian pada permasalahan utamanya, yaitu dia yang selalu datang terlambat. Itulah sedikit penjelasan mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Saya Insan dari IC Classroom, sampai jumpa di lain kesempatan.